Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Liana Nisa dari Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya kita telah mempelajari materi, yaitu barisan dan deret aritmatika dan geometri. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu deret geometri tak hingga, dan yang kedua yaitu aplikasi atau penerapan barisan dan deret. Deret geometri tak hingga adalah deret geometri dengan banyak suku tak berhingga. Deret geometri tak hingga dengan rasio R lebih dari 1 tidak dapat dihitung, sedangkan deret geometri dengan rasio antara min 1 dan 1 tetapi bukan 0 dapat dihitung sebab nilai sukunya semakin kecil mendekati 0 jika n semakin besar. Deret geometri tak hingga yang tidak memiliki nilai disebut deret divergen, sedangkan deret geometri tak hingga yang mempunyai nilai disebut deret konvergen dan dirumuskan sebagai berikut. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Sebagai contoh, tentukan S tak hingga dari 1 plus setengah plus seperempat plus seperdelapan. Kita masukkan pada rumus sehingga dapat diperoleh S tak hingganya adalah 2. Yang kedua yaitu penerapan deret geometri tak hingga. Bola dilemparkan ke atas. Ketika sebuah bola dilemparkan ke atas, maka terbentuk lintasan-lintasan yang dilalui bola seperti ilusi di bawah ini, sehingga PL adalah panjang lintasan 2A per 1 min R. Sedangkan bola dijatuhkan ke bawah hampir sama khususnya seperti yang dilempar ke atas. Yang membedakan adalah lintasan awal yang naik dihilangkan sebab bola langsung dijatuhkan dari atas, sehingga dapat diperoleh PL-nya sama dengan 2A per 1 min R min A. Selanjutnya contoh, sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 6 meter. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian setengah dari tinggi sebelumnya. Berapa panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti? Selanjutnya pembahasan, kita masukkan rumus bola dilempar ke atas tadi, PL sama dengan 2A per 1 min R, sehingga diperoleh PL-nya yaitu 24 meter. Rangkuman pada deret geometri tak hingga maka dapat disimpulkan yaitu deret geometri dengan banyak suku tak berhingga. Seperti contoh di atas, dan rumusnya memiliki S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Dan penerapan pada deret geometri tak hingga seperti pada menghitung panjang lintasan bola yang jatuh. Bola dilempar ke atas memiliki PL 2A per 1 min R, dan yang bola jatuh ke bawah yaitu PL sama dengan 2A per 1 min R min A. Selanjutnya aplikasi atau penerapan barisan dan deret. Yang pertama pertumbuhan. Pada deret geometri tak hingga yang tidak memiliki nilai disebut divergen, sedangkan deret geometri tak hingga yang memiliki nilai disebut konvergen. Rumus pertumbuhan aritmatika yaitu Mn sama dengan Mo kali 1 plus In, atau Mn sama dengan Mo plus Dn, di mana Mn adalah jumlah atau nilai suatu objek setelah n waktu, dan Mo jumlah nilai suatu objek mula-mula, I presentasi pertumbuhan, dan B nilai beda pertumbuhan, N jangka waktu pertumbuhan. Selanjutnya pada rumus pertumbuhan geometri, rumusnya Mn sama dengan Mo kali 1 plus I pangkat N, atau Mn sama dengan Mo kali R pangkat N. Sebagai contoh, Elsa mulai bekerja pada suatu perusahaan pada awal tahun 2005 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta. Jika ia mendapat kenaikan gaji secara berkala setiap tahunnya sebesar 200.000, maka berapa gaji yang diterima Elsa pada awal 2011? Maka kita masukkan pada rumus jika Mo sama dengan 3 juta dan B 200.000 dan N sama dengan 6, maka kita masukkan rumusnya Mn sama dengan Mo plus Bn, sehingga diperoleh hasilnya Mn 4.200.000.
Yang kedua yaitu peluruhan. Deret geometri tak hingga yang tidak memiliki nilai disebut divergen, sedangkan yang memiliki nilai disebut konvergen. Maka rumus peluruhan aritmatika yaitu Mn sama dengan Mo kali 1 min In atau Mn sama dengan Mo min Pn. Sedangkan rumus peluruhan geometri Mn sama dengan Mo 1 kali I pangkat N, sedangkan Mn kali Mo kali R pangkat N. Sebagai contoh, sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan 20% dari nilai tahun sebelumnya. Maka tentukan harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Maka kita masukkan pada rumus MO-nya 200 juta, I 20% sama dengan 0,2 dan N-nya sama dengan 5. Kita masukkan pada nilai MN sama dengan MO kali 1 min I pangkat N. Maka diperoleh dengan harga 65.536 juta. Selanjutnya yang ketiga yaitu bunga majemuk. Salah satu aplikasi barisan dan deret pada bilangan ekonomi adalah pada perhitungan bunga pada simpangan uang di bank atau koperasi. Yang pertama bunga tunggal pada barisan aritmatika, maka rumusnya Mn sama dengan Mo kali 1 plus In. Yang kedua yaitu bunga majemuk pada barisan geometri, yaitu metode pemberian imbalan jasa bunga. Simpangan yang dihitung berdasarkan besar modal atau simpangan pada periode bunga berjalan. Rumusnya bunga majemuk Mn sama dengan Mo kali 1 plus I pangkat N. Pada contoh, Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usahanya berdagang. Ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% dari pokok pinjaman per bulan. Jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, maka tentukan total pengembalian Pak Ahmad. Di situ diketahui MO sama dengan 4 juta, I sama dengan 2% atau 0,02 dan N sama dengan 6. Maka kita masukkan pada rumus dan dapat diperoleh hasilnya yaitu Rp4.480.000. Yang keempat yaitu anuitas. Anuitas adalah rangkaian pembayaran atau penerimaan yang sama jumlahnya dan harus dibayarkan atau yang harus diterima pada akhir periode atas sebuah pinjaman atau kredit. Anuitas terbagi menjadi dua macam, yaitu anuitas pasti, yaitu anuitas yang tanggal pembayarannya mulai dan akhirnya pasti. Yang kedua anuitas tidak pasti, yaitu anuitas yang jangka pembayarannya tidak pasti. Besar bunga pada akhir periode ke N, rumusnya Bn sama dengan 1 plus B pangkat N min 1 kali B kali M min A plus A. Sedangkan besar angsuran pada akhir periode ke N, rumusnya AN sama dengan 1 plus B pangkat N min 1 kali A kali B kali M. Dan rumus sisa hutang pada akhir periode ke N yaitu Mn sama dengan 1 plus B pangkat N kali M min A per B plus A per B. Sehingga besar anuitas untuk membayar hutang sebesar MO dengan bunga sebesar B per bulan selama N bulan adalah rumusnya A sama dengan B kali MO kali 1 plus B pangkat N dibagi 1 plus B pangkat N min 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi atau penerapan materi barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama pertumbuhan, contohnya perkembangbiakan bakteri, yang kedua pertumbuhan penduduk, yang kedua peluruhan, contohnya penurunan nilai jual mobil, penurunan jual populasi hewan, yang ketiga bunga majemuk dibagi menjadi dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk, yang keempat adalah anuitas yang dibagi menjadi dua, yaitu anuitas pasti dan anuitas tidak pasti. Nah, dari video pembelajaran tadi kita dapat memahami lebih jelas tentang deret geometri tahingga dan aplikasi barisan dan deret. Sekian, terima kasih, tetap semangat, jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.